Buat kalian yang lagi bangun rumah, yang mau renovasi atau mau meningkatkan rumah, itu perlu namanya bikin tembok. Nah, tembok itu isinya apa? Yang bagus itu bata merah pasti. Sudah banyak Bata yang tahu putih. tuh. Loh, kok bisa itu loh? Sudah banyak rumah berdiri, kokoh, tak tertandingi itu pakai bata merah. Itu dulu. Loh. Sekarang itu musimnya pakai bata putih. Kamu ceklah developer baru-baru itu, bangunannya semua tuh bata putihan semua. Tapi cuma bata putih tumpuk-tumpuk, nggak pakai semen. Loh, ini semen boros, habisnya banyak. Iya kan? Kerjainnya lama. Nah, Loh, tapi semua tukang bisa ngerjain, nggak perlu cari tukang khusus aku. emang tukang sol sepatu bisa pasang ini? Ya nggak bisa. Nggak lah. bisa ya? Iya, nggak Ini bisa. bisanya tukang cendol. Cendol bisa pasang? Enggak. Nah terus? Udah Ya, pokoknya semua tukang bisa lah ini. bagusan bata putih itu ya, itu udah kedap suara. Masangnya cepet, 1 hari itu bisa 3 sampai 10 meter persegi itu cepet. Ini harganya murah. Terus bisa dapat kamu ke toko Iya, bangunan gimana mana caranya? loh. Gampang. Iya, gimana bisa murah, semennya banyak. Kamu datang ke toko bangunan sudah ada tumpuk bata merah banyak di depan. Di kota itu bata merah, bata putih itu semua sudah banyak yang jual. Bata merah pokoknya. Bata putih, Bata merah. Putih. Merah. putih. Kulitku putih. Merah. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke guys, kali ini kita berdua akan membahas keunggulan dan kelemahan masing-masing dari setiap batu bata. Batu bata itu yang paling masih menjadi perdebatan paling rame di dunia persilatan material bangunan itu memang di kedua jenis ini. Meskipun ada satu lagi yang namanya produk yaitu batako. Nah sebenarnya ada lagi namanya sandwich panel dan lain sebagainya. Cuman itu kan Kurang familiar. Yang paling banyak itu memang 2 jenis batu bata ini. Itu kenapa kita sangat konsen begitu ya. Sekarang kita akan bahas masing-masing dari kelebihannya dulu, termasuk sekalian sama kekurangannya, dan lebih murah mana, lebih efisien mana, pengerjaannya lebih cepat mana, lebih kokoh mana, dan lain sebagainya. Itu kita akan kupas tuntas. Terus kita juga akan ngetes, kita akan ngukur-ngukur. Di sini ada penggaris, lalu ada palu, ada paku. Kita akan tes semuanya kekuatan-kekuatan dari kedua jenis produk ini. Nggak usah lama-lama, kita akan mau bahas mana dulu nih? Merah. Bata merah dulu. Oke, bata merah. Yuk. Jadi batu bata merah itu, Pak, yang pasti ini material yang sudah dikerjakan, sudah dipakai sama banyak orang dan sudah banyak rumah yang pakai batu bata merah. Berarti memang batu bata merah ini yang pertama sudah teruji pasti kekuatannya. Dan kalau sudah banyak yang pakai, berarti memang batu bata merah ini mudah didapatkan, harganya terjangkau dan bisa dikerjakan oleh banyak tukang tanpa perlu keahlian khusus. Bahkan kayak orang-orang yang langsung besoknya jadi tukang itu bisa dibilang gampang lah bikin masang batu bata ini. Kan kalau kita mau bangun rumah itu memang materialnya dapat, tapi nyari tukang ini ya setengah mati, sulit. Ada yang aku bisa, Ternyata tapi kuli. Ya. Tapi harusnya kuli bisa masang ya. Iya. Nah, ini orang-orang juga belum banyak yang tahu kalau kuli sama tukang itu juga beda. Pokoknya kalau kerja di bangunan, kerjakan ini, bangun ini, tapi nggak tahu skillnya apa. Tukang juga nggak ada sertifikasinya. Oke, ya itu tadi memang benar tuh kelebihan-kelebihan dari bata merah ya guys. Tapi material bata merah ini juga punya kelemahan atau kekurangannya. Nah, yang pertama kamu cek nih ya. Ini pabriknya itu rata-rata rumahan, ya kan? Home industry. Nah, itu juga nggak jelas nih chemicalnya yang dipakai, bahan bakunya ini sesuai standarnya apa enggak. Itu kan kurang terukur. Nah, itu yang pertama. Kedua, bentuknya itu nggak presisi. Nggak bisa sebaik cetakan pabrik seperti bata putih. Benar-benar. Nah, itu kenapa batu bata merah ini memang perlu adonan atau perekat yang ya bisa dibilang sebagai semen, itu memang perlu agak tebal. Nah, kurang lebih sekitar nambahnya itu 2 cm. Penebalannya. Nah, itu juga biaya kan, kos. Iya, benar. Meskipun harga semen itu juga ada yang tidak semahal di bata putih. Oh, gitu. Tapi memang pemakaiannya lebih boros.
Begitu. Nah, tapi karena seperti itu ya, dipasang ininya, cetakannya segala macam dan lain sebagainya, itu yang membuat akhirnya beban struktur dari bata merah itu menjadi lebih berat. Oh, Gitu. iya. Ya kan, ini materialnya Benar. begini. Tapi begitu kena semen tebel 2 cm, 2 cm, kecil-kecil Jadi lebih berat. Nah, akhirnya jadi lebih berat. Berarti untuk Begitu. per meter perseginya tembok batu bata merah lebih berat daripada tembok bata putih. Betul. Secara nggak langsung ya, karena Ya. ini pun juga bisa disebut sebagai bata ringan. Karena ukurannya gede-gede, dia lebih ringan. Kalau ini disusun banyak sampai setumpuk ini, ditimbang, itu pasti lebih berat bata merah. Oh, gitu. Iya. Oh, ini tak bata ringan itu. Ini bata ringan, atau biasa disebut bata hebel, bata putih, itu istilah macam-macam lah. Aha. Nah, nggak berhenti sampai situ. Oke. Nah, karena strukturnya berat, itu kenapa lebih cocok dipasangnya di lantai 1. Secara fondasi, jadinya lebih kuat. Gitu. Nah, kalau misalnya kata kalian nih semua yang nonton lagi bangun rumah, ya, kepingin punya rumah tuh 2 lantai. Nah, Ya. terus gimana? Untuk menghemat biaya, kalian bisa menggunakan, pertama kalian bisa menggunakan bata merah untuk lantai 1-nya, lalu di lantai 2-nya kalian bisa menggunakan bata putih. Oh, gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik, tapi lebih ke arah fungsinya. Lebih baik berkolaborasi daripada berkompetisi. Wah, siap. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke bata putih ya. Oke. Sekarang tentang kelebihan dari bata hebel, bata putih, bata ringan ya. Yang pertama pasti ukuran Lebih presisi. karena pabrikan loh. Oke. Nah, secara chemicalnya juga jelas. Ada juga standar nasional Indonesia SNI, itu ada toknya. Oh. Ada, ini nggak ada. Berarti memang ini terstandar ya, Pak ya? Iya, ini ada SNI-nya. Ada beberapa brand yang tersebar luas di Indonesia itu sudah SNI. Begitu. Nah, yang tidak SNI itu banyak masalah. Ada yang dibiarin di depan kena hujan jadi bubuk. Ada yang gampang penyok, segala macam. Wah, Bisa penyok ya, Pak? bisa. Ini kayaknya yang kita punya sampelnya bukan SNI nih. Oh, gitu ya? Gitu, ini yang bukan SNI. Nah, secara pemasangan memang lebih cepat. Iya. Nah, kita kalau ngomongin biaya, bukan dari bahan baku, waktu itu juga biaya. Bayar tukang, harga, Benar, nah harian. kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bisa menghemat biaya tukang. Oh, Gitu. gitu. Jadi satu hari itu bisa dapat banyak. Meter perseginya tuh bisa langsung prak, satu minggu beres ini. Satu lantai. Dan Ini juga mungkin bisa menghemat jumlah tukang. Betul, gitu. Jumlah tukang, waktu pengerjaan lebih cepat segala macam kayak gitu. Nah, lalu hemat semen. Tapi semennya memang dikit, tapi memang harga semennya itu lebih mahal. Dia nggak semurah bata merah ini. Berarti kalau mau pakai bata putih itu harus pakai semen khusus. Nggak Iya. bisa pakai semen sembarang. Ya itu salah satu kelemahannya. Oh, gitu. Gitu. Itu Itu semen mortar kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, tapi oke, ada yang oke. jual kubikasi udah free berapa sak semen mortar dan sebagainya begitu. Oke, Udah oke. ada paketan-paketannya gitu. Tapi bukan berarti batu bata putih ini paling menang segalanya. Iya memang. Soalnya ya dari semennya aja itu sudah pasti lebih mahal dan itu khusus. Betul. Bukan hanya masalah harga, Pak, tapi tidak semua tukang juga ngerti semen yang cocok untuk batu bata putih. Itu. Terus Pak, yang kedua, ini kelihatannya besar, kokoh. Tapi ini kan namanya aja bata ringan, pasti ada kekuatan struktur yang dikurangi. Betul. Jadi memang batu bata putih ini kurang cocok untuk bangunan-bangunan yang tinggi. Bapak bilang tadi sudah kalau bangun 2 lantai aja, ini disarankan untuk lantai 2, lantai satunya pakai bata merah. Ya, memang. Itu sudah ketahuan kalau memang batu bata putih ini tidak sekuat batu bata merah. Betul. Gitu. Yang ketiga, masalah waste itu sampah. Jadi kan kamu nggak mungkin pakai ini wongkul utuh semua. Iya. Pasti kan ada kayak namanya pola bata, des gini. Nah Ya. itu ada Bagian pinggir ya? Iya, bagian pinggir waste sampah yang dipotong. Ya. Dan itu buangannya pasti banyak. Betul. Karena dia ukurannya besar-besar. Iya. Sudah harganya mahal, dipotong, dibuang. Wah ya pasti yang dibuang uang lagi. Gitu. Nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa dipakai. Ya, betul. Ya itu memang kekurangan dari batu bata putih. Nah, sekarang kita bukti ini. Mana sih yang lebih murah? Nah, ini. Nah, kita ngitung yuk. Sama-sama ya, kita ngitung. Oke? Tapi
for your information, ini per pieces kalau kita beli bijian Rp1.000. Nggak sampai lah. Kalau ini beli bijian Pak, bijian Oh, ngecer. bijian. Ya. Nah, tapi kalau beli bangunan paling cuma 700-an. Ya. 600, mungkin ada yang masih 450, 500 masih ada. Oke, Gitu. jadi kalau beli bijian ya dengan catatan beli bijian ini Rp1.000, yang ini Rp10.000. Ya. Sepersepuluhnya ini Iya, tapi sepersepuluhnya ini ini. lebih besar. Iya dong. Oh. Ini kamu susun 10, nggak Ngeyel. ketemu segini. Ngeyel terus. Tetep inilah. Iya. Ya udahlah, tapi ya udah kita hitung aja lah Ya, 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 kita hitung oke. aja. Gak usah ribut-ribut. Yuk kita sekarang hitung ya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan ya, kebutuhan dan harga segala macam. Kita battle matematika. Iya, sebentar. Emang Jerome Pauline aja yang bisa battle. Ya kita bisa, memang harus ngitung lah kalau gini. Iya, Arsitek iya. tuh semua ngitung meskipun kita bukan arsitek. Iya betul. Ya, Kita kan yuk. palsu. Diketahui ini panjangnya 20 cm. 20. Ya, 20. Terus Lalu ini Tebalnya tebelnya di 5. ya 5 5 cm. cm. Ya, 5 cm. Nah, ini kalau ditambahin ketebalan semen berarti plus 2 kanan kiri. Semen 2 cm kan? Ha-ha. Bentar, saya hitung, Pak. Berarti berapa? 22 kali 7. 7. Nah, itu berapa? 154 cm kuadrat. Berarti kalau meter persegi 0,0154. Bentar. Ya, go. Yang hitungnya lama kan bukan Jerome Pauline, Pak. 0,0154. Ya 0,0154. Nah, hitungnya gini, 1 meter persegi dibagi 0,0154. Berapa pieces? Oh, bentar, Pak. 64,9 Berarti pieces. 65 pieces. 65 pieces. 65 pieces batu bata. Yes. Harganya per pieces tadi berapa? 10.000. 1.000. Ya, coba 1.000. kali 1.000 berarti 65.000. 65.000. Nah, Betul. 65.000 ketambahan ongkos tukang, semen, apalagi air, plamir, cat dan lain sebagainya lah ya. Banyak. Tambah-tambah itu katakanlah 100.000. Oke. Ya, sama-sama 100.000 berarti 165.000 per meter persegi terpasang. Ya. Ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Oke. Sekarang Dikunci ya, Pak, 165.000. 165.000 kita kunci. Ya. Oke, Deng, lanjut. deng. Enggak gitu ya. Iya, iya. Ini nggak cukup. Ini 30. Saya ganjel, Pak. Lu. Enggak iki. Iki 30 plus setengah. Ini masangnya begini, bukan bubuk begini. Bubuk. Nah, Ini ya. Itu 30. 30 ini 30. Setengah. 30. 30. Nah, berarti katakanlah 29 setengah. Ya, 30. 30. ya 30 60. Oh iya kan Ya. dua kali ya. Ya, 60. 60. Ya, berarti ini kok blocking sih. Nah, ini 60. 60. Ya, tambahan ini. Ini berapa? 20. Ya, 20. 60. 60 kali 20. Ya, berapa? 120. 1.200. Berarti 0,12. Ya, udah 1 dibagi 0,12 berapa? Bentar. 1 dibagi 0,12. 8,3, Pak. Berarti 9 pieces. Ya, 9 kali 10.000. 90.000. 90.000 tambah 100.000. 190.000. Ya, berarti ini 165, ini 190. Betul. Ya, kurang lebih seperti itulah penghitungannya ya, guys. Oh, tapi Ini. Pak, yang Apa? hitungannya variabelnya sama, itu adalah waktu lama pengerjaan. Ya, Nah, ya, kurang kalau lebih gitu. berarti kan 195 sama 160 dikerjakan dalam waktu yang sama. Ya. Sedangkan ini kan dikerjakan lebih waktu yang cepat. Ya. Gitu loh. Berarti pasti biasanya lebih murah ini. Ongkos yang tembusnya terakhir-terakhirnya itu loh, Pak. Ya, memang. Lebih murah yang bata hebel Bata gitu. Apple, ya. Cuman ya itu tadi yang sudah sempat kita jelasin kalau memang semua produk itu ada plus minusnya. Yes. Gunakan, beli materialnya dan pasang itu sesuai dengan standarnya, fungsi dan kebutuhan. Jangan hanya ngikut-ngikutin tren aja, lalu nggak ngerti kualitasnya, nggak ngerti cara masangnya, akhirnya semburat. Terus Jangan satu salah. lagi, sebelum membeli material dan menggunakan material, harus melengkapi diri dengan edukasi yang benar. Bener, kalian harus nonton di Fake Architect makanya. Iya. Kamu mau ke situ kan? Iya. Aku promosi Fake Iya. Architect. Oh, ya udah. Pinter ini, pinter. Karena untuk tukang sendiri, Pak, tukang sendiri tuh
banyak yang tidak teredukasi dengan baik, bukan hanya ownernya. Iya. Dan biasanya antara owner rumah dan tukang itu eyel-eyelan. Iya, banyak. Terus ngene ae, Bu, apik iki, ngene. Duh, aku pengen ngene. Aku iso ngene. Wah, wis Iya. mate. Kalau udah ngomong aku soalnya ngene, Iya. aku mau nih begini. Terus nggak aku kudu ketemu. lapo. Ya itu memang mungkin semoga ke depan atau mungkin channel kita ini juga bisa membantu para owner, para pekerja, installer itu bisa mengerti pemasangan yang baik dan benar dengan standar yang baik dan benar. Kontraktor juga, karena kontraktor nggak ada sekolahnya. Oh gitu. Adanya sekolah Arsitek. Akhirnya keluar jadi kontraktor. Oh Desain gitu. interior, begitu. Kontraktor tuh banyak juga loh. Kontraktor tuh yang belajar diajarin orang tuanya, diajarin saudaranya, Atau dari kuli. dari kuli terus naik pangkat jadi iya, tapi itu pengalaman semua. Karena ilmu tanpa pengalaman itu juga nothing. Wih. Kenapa? Banyak quotes hari ini ya. Ada apa denganku hari ini? Itu. Kamu nggak botak? Iya. Oke, ada lagi? Kita mau tes ya sekarang ya. Ya, hitung-hitungan sudah beres. Ya, hitung-hitungan berarti secara hitung-hitungan memang harganya 165, 190, tapi itu ditentukan juga dari durasi pengerjaan kecepatan waktunya. Dan jumlah tukang. Jadi bisa dibilang kalau hitung-hitungan memang lebih murah bata merah, tapi waktu, di mana waktu itu adalah biaya, dan itu juga kita nggak bisa ngitung tuh, agak sulit ya, karena hubungannya sama duit sama waktu yang jalan terus. Jadi ya itu data sementara. Sekarang nggak usah lama-lama, kita akan lanjut untuk ngetes kekuatan ketika bata merah, bata putih ini dipaku, mana yang gampang pecah, gampang rusak, ya. Lalu direndam air, ya. Apalagi? Dibor. Nah ini Oke. buat orang-orang yang punya rumah ini biasanya ngebor tembok, pasang paku, pasang gantungan, mau pasang TV, pasang pintu, apapun, bor ngek terus membrul. Membrul itu apa ya Pak ya? Ya, los. Iya, Itu. hancur lah temboknya. Nah, itu kita tes habis ini. Ada yang bilang juga ini bata ringan ini kalau dibor gampang. Ini harusnya lebih kuat jadi nggak gampang los. Fungsinya Fisher atau apa? Oke, kita tes habis ini. Kita tes aja lah ya semuanya ya. Oke, jangan lupa untuk tambahkan informasi lainnya. Kalau kalian mau request materi langsung tulis di kolom komentar seperti biasa. Gak usah nge-like, gak usah nge-share, gak usah subscribe channel ini. Kalau video ini nggak berguna untuk kalian semua, bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.